Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah tarawih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Puasa Ramadan itu terbagi menjadi dua. Ada yang atau adab-adab dari puasa Ramadan itu ada dua. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang rukun puasa niat di malam hari. Sebagian ulama menyebutkan bahwa niat itu di awal bulan suci Ramadan, di malam harinya atau sebelum terbit fajar. Ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitin niyata fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat di malam harinya maka tidak ada puasa baginya. Ini khusus untuk puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan. Walaupun sebagian juga mengatakan bahwa niat itu, ada mengatakan niat hanya satu kali saja, di awalnya saja dia niatkan berpuasa 1 bulan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa niatnya ya setiap malamnya, setiap malamnya. Tapi itu tergantung ya kepada kita. Kalau ingin berniat di awal selama 1 bulan lamanya juga tidak ada masalah. Kalau dia niatkan juga di tiap malamnya juga tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, di antara rukun puasa adalah tidak bolehnya makan dan minum di siang hari bulan suci Ramadan. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dengan hitam ya, hitam. Minal fajar, maksudnya makan dan minumlah kalian sampai waktu subuh, waktu fajar. Dari sini menunjukkan summa atimu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai di malam harinya, itu sampai terbenamnya matahari. Artinya kita boleh makan dan minum sampai waktu fajar subuh. Setelah itu berpuasa, artinya tidak boleh makan dan minum di situ. Kemudian yang ketiga adalah di antara rukun puasa adalah tidak bolehnya mendatangi istrinya di siang hari bulan suci Ramadan. Karena itu ada kisah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang dia di malam hari didatangi keluarganya. Karena itu awalnya seperti itu, malam hari pun tidak dibolehkan. Makanya turun ayat, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari dari bulan suci Ramadan ar-rafas. Artinya boleh saja didatangi istrinya di malam hari. Kalau siang berarti tidak boleh. Itu yang rukunnya. Nah, kalau ini dilanggar berarti batal puasanya. Kalau itu dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja. Baik, kemudian yang kedua, di antara perkara yang sunnahnya, ini perkara yang sunnah dari adab-adab yang sunnahnya dari puasa Ramadan. Yang pertama adalah makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, tetapi itu bukan kewajiban, bukan rukun. Makan sahurlah kalian. Kenapa? Karena di sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan. Di antara makna keberkahan dari orang yang bermakan sahur adalah itu akan menguatkan bagi orang yang berpuasa. Ya beda kalau dia tidak makan sahur.
Karena itu ada kisah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya puasa. Ada di antara sahabat waktu itu puasa, ketika setelah tidur itu tidak boleh lagi makan. Ada di masa itu orang bekerja di ladang, di kebun. Akhirnya di sore harinya atau di sore harinya dia pulang, atau di malam harinya dia pulang ke rumahnya. Istrinya, karena istrinya ditunggu suaminya tidak pulang-pulang juga, lama baru pulang, akhirnya makanannya dibawa ke kebun. Suaminya pulang ke rumah. Pada saat suaminya datang di rumah, istrinya tidak ada. Karena dia capek, akhirnya ketiduran. Pada saat dia tidur, bangun dari tidurnya, pada saat dia bangun tidur, pada waktu itu tidak boleh lagi makan, dilarang untuk makan. Maka setelah dia bangun dari tidurnya tidak boleh makan, akhirnya dia teruskan puasanya sampai besoknya dia kerja lagi di kebun. Akhirnya pada saat dia kerja karena lapar, akhirnya dia pingsan pada waktu itu. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunlah syariat perintah untuk makan sahur. Tidak ada lagi bahwa kalau dia sudah tidur tidak boleh makan, boleh saja. Adalah perkara yang dibolehkan. Kemudian juga sahur itu kan, yang namanya sahur, as-sahar itu adalah waktu mendekati fajar, menjelang subuh. Jadi waktunya makan harusnya di situ. Saya tidak tahu kalau di masa sekarang, mungkin tidak ada di sini ya. Kalau saya dulu waktu masih SMA, itu nenek saya kalau bulan puasa Ramadan dikasih bangun makan sahur, biasanya jam 2. Saya masih ingat sampai sekarang, jam 2 disuruh bangun makan. Padahal masih lama ini. Subuh mungkin bisa jam 4, mungkin setengah 5. Lama sekali. Mungkin baru jam 6 pagi ini sudah kosong ini anunya, lambung ini sudah lapar. Padahal ini baru jam 6 pagi. Itu pada waktu itu. Jadi sahur itu asalnya adalah ketika menjelang menjelang sahur, menjelang waktu subuh. Kemudian juga di antara hikmah kenapa seorang diperintah untuk makan sahur adalah untuk menjaga agar supaya seseorang itu tidak luput dari sholat subuh. Supaya tidak luput dari sholat subuh. Kenapa? Karena begitu dia selesai sholat subuh, tidak lama lagi, begitu dia selesai sahur, tidak lama lagi sudah masuk waktu subuh. Berarti dia tidak tidur. Beda dengan orang yang makannya jam 3. Mungkin makan jam 3 sudah selesai makan, masih lama, baring-baring dulu deh. Baring-baring, akhirnya sudah salat subuh baru dia bangun. Itu diantara hikmah kenapa seperti itu. Kemudian juga kenapa dikatakan dia sunnah itu makan sahur, bukan rukun, bukan kewajiban. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kadang-kadang beliau, tidak selalu tapi kadang-kadang beliau tidak makan sahur, dia sambung puasanya. Karena begitu semangatnya beliau untuk memperbanyak amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan kadang-kadang beliau itu tidak makan sahur. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuwasil." Kata para sahabat, "Engkau puasa wisol." Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya tidak boleh puasa wisol. Tidak boleh disambung 2 hari puasa. Harus makan sahur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada waktu itu, dia katakan, "Lastu kahayatikum." Saya tidak sama seperti kalian. Saya tidak sama seperti kalian. Abitu indahu atau indallahi azza wa jalla yut'imuni wa yaskini. Saya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan makan kepada saya dan memberikan minum kepada saya. Artinya Allah memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya tidak. Jadi itu menunjukkan seandainya itu kewajiban, rukun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin puasa wisol. Puasa wisol. Hanya saja di masa kita sekarang, sebagian dari kita ada yang tidak makan sahur. Makan sahurnya karena apa? Diet. Ada yang begitu tuh? Ada yang tidak makan sahur. Kenapa? Karena dia diet supaya tidak gemuk. Akhirnya dia tidak makan sahur. Padahal Nabi kan perintah untuk makan sahur. Walaupun kalau misalnya tidak mau makan nasi, ya paling tidak minum air. Sudah dianggap sahur namanya. Sudah dianggap sahur. Itu yang pertama di antara perkara yang disunnahkan. Kemudian yang kedua adalah berbuka puasa, mensegerakan berbuka puasa. Jadi begitu tenggelam matahari, ia segera berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazarun nasu bi khairin ma ajjalal fitr. Manusia itu akan selalu di atas kebaikan selama dia mensegerakan berbuka puasa. Segerakan berbuka puasa. Kemudian di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru qabla an yusalliya bi rutabatin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia berbuka puasa sebelum dia sholat dengan rutab. Ya, sekarang di Indonesia, kalau di tahun-tahun belakangan ini rutab sudah ada di Indonesia. Kalau dulu-dulu tidak ada. Rutab itu apa namanya? Korma yang masih mengkal mungkin istilahnya ya, agak kekuningan. Itu kurma Nabi istilah orang. Hanya memang agak mahal harganya. Beda dengan kurma biasa. Dia agak mahal. Fa'ilan takun rutabatun fatamaratun. Jika tidak ada rutab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar, kurma yang sudah matang ya, yang sudah warna apa itu ya, kemerahan. Iya, sudah matang. Itu tamar namanya. Fa'ilan takun tamaratun hasawati bimma. Jika dia tidak memiliki kurma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan air. Yang penting dia berbuka puasa. Tapi kalau misalnya begini, ada kondisi, tapi mungkin tidak ada ya di masa sekarang. Tapi seandainya ada, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air minum juga, tidak ada juga makanan, kurma tidak ada, makanan juga tidak ada. Bagaimana caranya dia berbuka puasa? Itu disebutkan ya oleh para ulama. Sebagian ada orang dia katakan kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, jari-jarinya diisap. Ada mungkin yang berpendapat seperti itu, jari-jarinya diisap. Maka yang lebih kuatnya bahwa kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, cara membatalkan puasanya dia niatkan dalam hatinya untuk berbuka puasa. Kan tidak ada apa-apa toh yang dia mau minum, tidak ada dia mau makan, maka diniatkan di dalam hatinya untuk membatalkan puasanya. Selesai, dianggap dia berbuka puasa. Kemudian berikutnya di antara perkara yang disunahkan di dalam bulan suci Ramadan, dalam puasa Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Ya, termasuk juga tadi ya, ketika di antara adabnya yang disunnahkan bagi orang yang berbuka puasa adalah hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lis-shaimi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa di situ. Asalnya doanya doa apa saja, yang penting doa kebaikan.
Walaupun ada beberapa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti diantaranya apa itu? Dhahabat dham'u wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Itu kadang walaupun ada yang mengatakan itu hadis dhaif, tapi kalau maknanya bagus tidak ada masalah. Karena itu bab doa namanya. Adalah dalam sisi perkara bab doa. Kemudian diantara perkara yang disunahkan dalam puasa Ramadan juga adalah yaitu tadi banyak melakukan sholat. Ya, sholat tarawih termasuk di dalamnya sholat tarawih. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah kana ajwadan nasi min rihil mursalah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang bertiup. Artinya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan itu melebihi dibandingkan dengan selain dari bulan suci Ramadan. Beliau banyak salatnya, membaca Al-Qur'annya atau mungkin mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an, makanya Jibril datang mempelajari Al-Qur'an bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudarisuhul Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga memberikan makan kepada orang miskin, berinfak, bersedekah dan yang lainnya. Karena itu kenapa dia harus diperbanyak? Karena itu adalah sebab-sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan para sahabatnya, Nabi bertanya, "Man asbah minkumul yauma shaiman?" Siapa yang di pagi hari ini dia berpuasa? Apa kata Abu Bakar? Dia katakan, "Ana, saya." Kemudian Nabi bertanya lagi, jadi tidak ada yang lainnya, hanya Abu Bakar saja angkat tangannya. Hanya saja Abu Bakar yang mengatakan saya. Nabi bertanya lagi, "Man tabi'a minkumul janazah, man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapa yang mengantar jenazah pada hari ini? Dia katakan, "Ana, saya." Abu Bakar lagi. Abu Bakar lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa yang memberikan makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, "Ana, saya lagi." Saya. Ini Abu Bakar. Ini dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan, "Man ada minkumul yawma maridun." Siapa yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, "Saya." Berarti sudah 4 ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dilakukan oleh Abu Bakar. Menunjukkan bahwa Abu Bakar itu punya semangat yang besar, punya hikmah, motivasi yang sangat besar untuk berbuat kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa mastama'na pimri'in illa dakhalal jannah. Tidak berkumpul 4 perkara ini tadi pada diri seorang kecuali dia pasti masuk dalam surga. Menunjukkan bahwa itu adalah sebab puasa, sebab orang masuk dalam surga. Mengantar jenazah, sebab orang masuk dalam surga. Memberi makan orang miskin, orang yang berpuasa memberi makan, itu adalah sebab masuk dalam surga. Menjenguk orang yang sakit juga sebab diantara seseorang masuk dalam surga. Kemudian diantara perkara yang perkara sunnah, bukan berarti itu wajib. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran, batal puasanya? Tidak. Ada orang di bulan Ramadan juga tidak berinfak, bersedekah, batal puasanya? Tidak juga, tetap sah puasanya. Ada orang misalnya yang tidak sholat tarawih di bulan Ramadan, batal puasanya? Tidak. Karena itu perkara sunnah. Ini namanya adab-adab yang disunnahkan. Tetapi hanya saja seperti tadi, bahwa itu adalah sebab-sebab seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga karena amalan itu. Disebabkan karena dengan amalannya lah sehingga Allah merahmati dia, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya kalau dia tidak beramal,
berarti dia tidak memiliki sebab untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya harus ada sebabnya. Jangan mau masuk dalam surga tapi tidak mau puasa, mau masuk dalam surga tapi tidak mau salat. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya. Kemudian yang terakhir, mungkin supaya tidak terlalu lama, di antara perkara yang disunnahkan di dalam Ramadan adalah hendaknya seseorang itu menghadirkan di dalam dirinya, jiwanya, tentang kadar nilai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar diberikan kepadanya karena dia diberikan nikmat mendapati bulan Ramadan. Dia diberikan kemudahan untuk berpuasa. Diberikan kemudahan, ya masih bisa makan kue di sore hari, masih bisa makan nasi, bahkan mungkin tiap hari ayam ya kepada bulan Ramadan. Makanya di sore hari kalau di kota ramai sekali. Yang paling laku adalah goreng-gorengan. Jalan kote, bawang, itu ramai sekali. Ya masih bisa makan. Itu kemudahan namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan kepadanya. Masih banyak orang tidak bisa berpuasa. Kenapa? Karena mungkin karena dia sakit, atau mungkin juga karena dia sudah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, belum masuk Ramadan sudah dipanggil, atau mungkin juga dia sehat, dia punya waktu, tapi dia tidak dapat hidayah untuk melaksanakan puasa. Nah ini banyak seperti itu, banyak. Tidak usah ya, mungkin kalau di dekat rumah saya di sini mungkin tidak ada. Kalau di dekat rumah saya baru hari kedua sudah merokok di pinggir kanal. Terang-terangan lagi, tidak ada rasa malunya, tidak ada perasaan bahwa saya ini bersalah dan sebagainya, tidak ada. Itu nikmatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Baik, itu diantara ya dari adab-adab yang disunnahkan pada bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyempurnakan puasanya, rukunnya dengan sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufiknya, kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini sampai akhir. Karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf, isi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.